Shalom adik-adik, bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama, beribadah bersama, walaupun melalui virtual atau online. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Tuhan memanggil kita untuk beribadah bersama sesuai dengan firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 1, bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, Ia selalu menyertai kita dari awal hingga saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapa Sentuh Hatiku. Sambil mendengarkan lagu ini, sambil kita menikmati kehadirat Tuhan bersama-sama. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Bapa, Engkau tak pernah berkesudahan, Engkau selalu menyertai kami seperti air mengalir yang tak pernah berhenti. Tuhan, sekarang kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, bukakanlah hati, pintu pikiran kami supaya kami bisa mengerti, tuntun kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Selamat hari Minggu untuk kelas besar dan kelas tunas. Ya, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Lause berdoa supaya kalian tetap semangat di masa pandemi ini ya. Oke, adik-adik, di hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dari kitab Markus. Silakan dipersiapkan Alkitabnya. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Lause akan membacakan untuk kita semua. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Adik-adik, ini adalah cerita saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, adik-adik, Yesus adalah teladan yang sangat setia kepada Allah Bapa. Ya, Yesus mau turun ke bumi bersama-sama bertemu dengan kita manusia. Ya, adik-adik, Yesus adalah anak yang paling dikasihi oleh Allah Bapa. Yesus punya segala sesuatunya, punya hikmat, punya ketenangan di surga. Tetapi adik-adik, demi menyelamatkan manusia, Yesus mau turun ke bumi dan menaati apa yang tertulis, menggenapi apa yang disebutkan oleh kitab kita. Yesus taat kepada Allah Bapa. Nah, adik-adik, di bacaan firman Tuhan kita tadi disebutkan bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalian tahu tidak? Yohanes Pembaptis itu sempat menolak. Dia tidak mau membaptis Yesus pada awalnya. Kenapa kira-kira Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Yesus? Ayo, kalian ingat tidak? Nah, Yohanes Pembaptis menolak karena Yohanes tahu kalau Yesus tidak berdosa. Ya, jadi dia merasa tidak layak untuk membaptis Yesus, anak Allah. Tetapi adik-adik, Yesus bilang dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kira-kira apa ya alasannya? Kenapa Yesus mau dibaptis sama seperti manusia? Nah, adik-adik, waktu itu pada zaman pembaptisan itu di Israel, orang-orang Israel itu diperintahkan untuk dibaptis, diperintahkan Allah untuk dibaptis. Jadi mereka harus dibaptis gitu. Kan mereka manusia, tetapi Yesus untuk menggenapi firman Allah, dia juga mau dibaptis sama seperti manusia. Ya, kita melihat di sini Yesus sangat rendah hati ya. Yesus mau
diperlakukan seperti kita manusia, padahal kan Yesus tidak berdosa. Manusia adalah berdosa. Adik-adik, dari sini kita melihat bahwa Yesus itu sangat mengasihi manusia. Ia rela diperlakukan sama seperti manusia. Nah, adik-adik, baptisan ini di dalam Kristen artinya adalah persekutuan dengan Kristus. Ya. Tanda bahwa kita telah bersekutuan dengan Allah. Ya, kita sudah hidup untuk Allah. Kita percaya bahwa Allah itu mati, bangkit, dan hidup untuk kita manusia. Ya, mati, disalibkan, mati dan bangkit untuk kita. Dan kita percaya itu artinya pembaptisan, kita bersekutu dengan Allah. Nah, adik-adik, bukan hanya persekutuan dengan Allah, tetapi baptisan ini juga bermakna persekutuan antara sesama manusia. Nah, Allah mau kita saling mengasihi sesama kita manusia. Ya, Allah saja memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus saja mau mengasihi manusia yang berdosa. Bagaimana dengan kita? Kita juga sudah seharusnya mau mengasihi sesama kita. Ya. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Yesus Kristus sangat menghormati Allah Bapa. Yesus taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Walaupun Yesus tidak berdosa, dia mau dibaptis kembali untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini adalah hal yang layak kita teladani dari Yesus. Ia taat terhadap perintah Allah Bapa. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini, kita juga harus saling mengasihi sesama. Karena kita sudah dibaptis juga, ya. Dibaptis artinya kan persekutuan dengan Allah tadi pertama, yang kedua persekutuan dengan sesama, mengasihi sesama. Tidak membeda-bedakan sesama, tidak membeda-bedakan orang. Yesus saja mau dibaptis, mau turun ke bumi untuk menyelamatkan yang berdosa. Kita juga harus mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Ya, adik-adik, kita tahu ya bahwa di masa pandemi ini ada banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin terkena virus COVID-19 ini ya. Atau mungkin orang yang kita kenal terjangkit virus COVID-19 ini. Tetapi kita percaya bahwa kita juga bisa dipakai Tuhan untuk memberikan penyemangatan kepada mereka, untuk berbagi sukacita kepada mereka. Lalu saya mengajak kalian untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang mungkin dalam kondisi terpapar COVID-19. Ya, lalu saya mengajak kalian untuk berdoa bagi mereka, karena tadi firman Tuhan sudah mengingatkan kita agar kita mengasihi sesama kita di dalam Kristus. Ya, setelah firman ini nanti, lo semau kalian mendoakan saudara-saudara kita yang terjangkit virus COVID-19 ini. Entah itu kalian mau tidur nanti malam atau doa khusus, silahkan. Loso juga berdoa untuk kalian supaya kalian tetap semangat. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan kami telah diingatkan agar kami meneladani Yesus Kristus yang taat kepada perintah Allah Bapa. Kami juga diingatkan bahwa baptisan juga bermakna persekutuan dengan Allah dan juga persekutuan dengan sesama kami manusia. Untuk itu, ajari kami agar kami mengasihi sesama kami manusia dan kami saling menghormati dan saling menyayangi.
Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, kelas besar dan kelas tunas. Kiranya Tuhan yang berkati mereka dalam masa sekolah online mereka, dalam masa pandemi ini mereka beraktivitas dari rumah saja. Kiranya Tuhan yang terus memberikan mereka sukacita. Terima kasih Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini sangat luar biasa, dan kiranya apa yang telah kita dengarkan bisa membuat kita semakin bertumbuh di dalam Kristus dan semakin mengenal Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi adik-adik yang tidak bisa atau belum bisa memberikan persembahan, boleh dibantu oleh atau melalui papa mama, melalui barcode yang sudah tersedia. Nah, sekarang sambil kita memberikan persembahan, kita sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Dengan puji syukur, kita menyanyikan lagu ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan karena kami bisa memberikan sebagian dari apa yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan apa yang telah kami berikan, persembahan yang kami berikan ini berkenan dan membuat Tuhan sukacita atas apa yang kami lakukan, atas apa yang kami berikan. Tuhan, kami juga sangat bersyukur kami bisa mendapatkan siraman rohani hari ini, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang telah kami dapatkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau menutup kebaktian kita dengan menyanyikan satu lagu yang berjudul Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah melakukan kebaktian kami. Kami bisa memuji Tuhan walaupun secara online. Kami bisa bertumbuh bersama, bisa mendengarkan firman Tuhan bersama. Itu semua karena Tuhan semata. Tuhan, inilah kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan, kami tahu Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Bahkan setelah ibadah ini pun Tuhan selalu menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai melakukan ibadah ini dengan ucapan syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sekarang tiba saatnya kita akan berpisah. Sampai jumpa minggu depan. Bye.